Bab 821, siapa yang mencari masalah dengan siapa? Siapa Yuan Shan? Dia hampir dibunuh oleh utusan Kalajengking Hitam dari Sekte Naga Hitam, semua karena Yuan Shan, dan juga karena dia menghadapi banyak masalah selama waktunya di Sekte Naga Hitam. Sebagai salah satu diaken di Kota Bintang Matahari, Yuan Shan menargetkan Yang Chen hanya karena dia mengalahkan kejeniusan Kota Bintang Matahari. Awalnya, Yang Chen tidak menganggapnya serius, tetapi Yuan Shan berpikiran sempit dan hampir saja dibunuh oleh utusan Kalajengking Hitam dari Sekte Naga Hitam. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat Yuan Shan? Memikirkannya, Yang Chen tidak dapat menahan senyum. Apa maksudnya? Musuh pasti akan bertemu satu sama lain di jalan yang sempit, lihatlah dia bertemu Yuan Shan di sini. Dia tidak terkejut dengan kedatangan orang-orang, dia juga tidak terkejut dengan kedatangan orang-orang dari Sun Star City. Keributan yang disebabkan oleh tombak Dewa Pembantai tadi terlalu besar, pasti ada orang yang menyadarinya, dan wilayah Sun Star ini adalah wilayah Sun Star City, akan aneh jika mereka tidak datang. Melihat Yuan Shan dan kelompoknya memimpin sejumlah besar orang ke sini, Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di punggungnya, tenang dan kalem, perlahan berkata, "Apa maksud kalian semua?" Pada saat yang sama, dia mengamati Yuan Shan dan yang lainnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Total ada 6 orang kuat di alam bela diri sejati, tetapi mereka semua berada di sekitar lapisan pertama dan kedua. Hanya Yuan Shan yang sedikit lebih kuat, mencapai lapisan ketiga alam bela diri sejati. Ini juga alasan mengapa orang-orang ini hanya bisa menjadi diaken. Tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan keseluruhan wilayah Bintang Matahari tidak jauh lebih kuat daripada wilayah Gunung Utara, tetapi sampai batas tertentu, wilayah tersebut pasti lebih kuat. Hah! Yang Chen menjadi lebih tertarik. NUGS. Karena Yuan Shan benar-benar patah lengan, tidak diketahui siapa pelakunya. Bahkan dengan lengan yang patah, Yuan Shan tetap gelisah, menatap Yang Chen dari atas ke bawah dengan mata penuh. Karena Yang Chen mengubah penampilannya, dia tidak dapat mengenalinya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anak muda ini, kamu terlihat sangat asing." Yang Chen berkata dengan enteng, "Junior Wang Zuihe, orang biasa, dengan hormat menyapa senior." Wajar saja kalau senior tidak mengakui junior. Yang Chen tidak mau repot-repot menggunakan nama samaran lain. Karena awalnya dia menyamar sebagai Wang Zuihe, dia hanya menunjukkan namanya sebagai Wang Zuihe kepada orang-orang. Sekarang tidak masalah baginya, asalkan bukan bernama Yang Chen, semuanya baik-baik saja. "Oh, Wang Zuihe," Yuan Shan berkata dengan jahat, "orang biasa, cek, bocah, sepertinya kita baru saja melihat keributan besar di sini, aura luar biasa itu sepertinya adalah kelahiran beberapa harta karun, ya. Itu karena latihanku tadi, senior, kamu salah paham. Yang Chen, tidakkah kamu bisa melihat niat jahat dari Yuan Shan? Dia tidak ingin menimbulkan masalah jika memungkinkan, tetapi tampaknya Yuan Shan tidak berpikiran seperti itu." Yuan Shan mencibir, "Kau berlatih. Bagaimana kalau aku tidak percaya padamu? Apa yang ingin kamu lakukan, senior?" Yang Chen pura-pura panik. Yuan Shan berkata dengan dingin, "Apa yang ingin kulakukan? Aku lebih cenderung percaya bahwa harta karun baru saja muncul di sini. Nak, kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Meskipun kemungkinan harta karun itu muncul tidak tinggi, aku tidak akan menyerah meskipun ada sedikit peluang. Jadi, akhiri kebencian yang pahit dan biarkan orang tua itu mengambil nyawamu. Begitu kau mati, aku akan mencari harta karun di tubuhmu perlahan-lahan. Jika aku salah menuduhmu, aku berjanji akan membiarkan mayatmu utuh." Yang Chen tertawa ketika mendengar ini. Yuan Shan ini benar-benar kejam, ingin membunuhnya hanya karena kemungkinan yang tidak berdasar. Tampaknya tidak ada alasan untuk menunjukkan belas kasihan hari ini. Yuan Shan tampaknya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mempermalukan Yang Chen saat ini, dan melambaikan tangannya, "Kalian, pergi." Dia bahkan tidak mengirimkan seniman bela diri alam bela diri sejati, hanya mengirimkan beberapa pengikut alam bela diri asal. Para murid Origin Martial Realm ini juga tidak menganggap serius Yang Chen. Mereka langsung menyerang, berniat untuk mengambil nyawa Yang Chen tanpa ampun. Tepat saat mereka hendak melakukannya, wajah Yang Chen tiba-tiba berubah dingin, dan pada saat ekspresinya menjadi gelap, dia tiba-tiba bergerak.
Dalam sekejap, kilatan petir menyambar dari tubuhnya dan menyambar orang-orang itu dengan suara berderak. Sesaat kemudian, orang-orang ini berteriak, "Ah! Ah!" Semua pengikut alam bela diri asal ini terbunuh tanpa kecuali. Apa? Yuan Shan baru menyadari bahwa pemuda di depannya itu luar biasa, dan berteriak, anak ini punya beberapa keterampilan. Serang bersama dan bunuh dia. Bahkan sekarang, Yuan Shan tidak merasakan adanya krisis. Ia hanya merasa bahwa dengan orang-orang dalam kelompoknya, akan mudah untuk membunuh Yang Chen. Kelompok itu menyerang serempak, dengan kekuatan mereka diarahkan ke Yang Chen. Yang Chen menunjukkan senyum sinis, dan dalam sekejap, dia melambaikan lengan bajunya, diikuti oleh gaya petir dan api bintang yang keluar bersamaan. Dia tidak menggunakan api cair pengubah bentuk, karena perintah pencariannya telah disebarkan ke seluruh dunia. Dari satu daerah ke daerah lain. Setelah meninggalkan daerah Haohai selama setengah tahun, Tuan Yunyang dan yang lainnya tidak akan terlalu sabar setelah menunggu selama setengah tahun, bukan? Perintah pencarian itu menyebutkan taktik-taktiknya yang biasa, baik jurus petir maupun jurus api cair pengubah bentuk ada di antaranya. Tentu saja, meskipun binatang esensi api menyaksikan semua tekniknya, penggunaan gaya petir dan api cair pengubah bentuk adalah yang paling umum, sehingga urutan pencarian paling menggambarkan kedua teknik ini. Mengenai Starfire dan teknik lainnya, ada beberapa penjelasan, tetapi itu tidak penting. Yang Chen hanya perlu membuat beberapa perubahan kecil, dan itu tidak akan menjadi masalah. Misalnya, Starfire miliknya sekarang lebih padat dan lebih agresif. Apa ini? Para diaken kota bintang matahari awalnya tidak menganggapnya serius, tetapi ketika gerakan mereka dimainkan dan mereka benar-benar berhadapan dengan Yang Chen, mereka menyadari betapa bodohnya pilihan untuk tidak menganggap serius Yang Chen. Ah! Saat seorang diaken Sun Star City bersentuhan dengan Starfire, tubuhnya langsung terkorosi. Beberapa orang terkena jurus petir dan dikelilingi oleh api bintang. Beberapa petarung alam bela diri sejati yang kuat yang datang untuk membunuh langsung jatuh lebih dari setengahnya. Awalnya, Yuan Shan tidak terlalu peduli. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia mulai takut. Siapa kamu? Para diaken alam bela diri sejati lainnya juga mulai mundur. Pembunuhan instan. Dengan begitu banyak ahli True Martial Realm yang menyerang bersama, mereka bahkan tidak menyentuh pria di depan mereka. Akibatnya, mereka mati atau terluka. Yang Chen menguap, siapa aku? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas tadi, aku hanya orang biasa, tetapi kamu bersikeras tidak membiarkanku pergi. Sekarang mengapa kamu menyalahkan orang lain ketika semuanya salah? Saudaraku, kami telah meremehkanmu. Atas nama Sun Star City, aku minta maaf padamu. Kami akan pergi sekarang juga. Yuan Shan menggertakkan giginya. Pada awalnya, Yang Chen tidak berpikir untuk melakukan apapun terhadap orang-orang ini, tetapi tiba-tiba, dia berubah pikiran. Katakan saja, dengan cara apapun. Karena Yuan Shan telah memprovokasinya, dia harus membuat pukulan besar. Pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Yang Chen menyilangkan tangannya, nadanya tidak menyenangkan. Mendengar perkataan Yang Chen, Yuan Shan dan yang lainnya menggigil, mengetahui bahwa Yang Chen akan mengamuk, dan langsung mencoba melarikan diri. Pilihan mereka sangat menentukan, namun sayangnya, mereka bertemu Yang Chen. Bab 822, menyusup ke kota utama Sun Star. Melarikan diri dari Yang Chen jelas merupakan tugas yang sulit. Tepatnya, bukan hal mudah untuk lolos dari Starfire milik Yang Chen. Starfire dikenal karena kemampuannya memburu target. Saat beberapa diaken True Martial Realm yang tersisa dari Sun Star City mencoba melarikan diri, Yang Chen telah menempatkan Starfire-nya di setiap kemungkinan rute pelarian. Beberapa saat kemudian, teriakan memenuhi udara, diikuti oleh semburan darah. Para seniman bela diri alam bela diri sejati hampir sepenuhnya musnah. Kata "hampir" digunakan karena Yuan Shan selamat. Tentu saja, bukan karena Yuan Shan memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat, juga bukan karena kemampuannya, melainkan karena Yang Chen sengaja menyelamatkan nyawa Yuan Shan. Saat Yuan Shan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, Yang Chen tiba-tiba bangkit berdiri dan memperlihatkan teknik gerakan petir. Suara mendesing. Dalam sekejap, ketika Yang Chen muncul kembali, dia telah menghalangi jalan keluar Yuan Shan. Kau.
Yuan Shan tergagap kaget, siapa kau? Kami tidak punya dendam, mengapa kau ingin membunuh kami semua? Tidak ada keluhan. Kau yakin? Tadi, kalian semua tampaknya berniat membunuhku dan kemudian mengklaim bahwa kami tidak punya keluhan. Apakah kau bercanda denganku, senior? Saat Yang Chen berbicara, auranya meledak. Aura tingkat ketiga alam bela diri sejati. Aura itu membuat Yuan Shan menelan ludah dengan gugup. Dia tidak bisa menyangkal perkataan Yang Chen. Memang, bukankah permusuhan itu baru saja terjadi? Namun, dia selalu merasa bahwa permusuhannya dengan Yang Chen bukan hanya karena kejadian-kejadian ini. Yang Chen tampaknya sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Namun selain kejadian-kejadian ini, dendam apa lagi yang dimiliki Yang Chen terhadapnya? Dia tidak bisa mengerti. Namun sekarang, dia pasti dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu Yang Chen begitu kuat, mengapa dia memprovokasinya? Ususnya hampir berwarna hijau karena penyesalan. Dia telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Yuan Shan gemetar ketakutan, saudaraku, tolong ampuni aku. Ini salahku sendiri karena tidak mengenali Gunung Tai dan memprovokasimu. Kau tidak apa-apa. Mudah saja. Dilihat dari pakaianmu, kau berasal dari Sun Star City, kata Yang Chen. Ya, benar, jawab Yuan Shan. Baiklah, kalau begitu bawa aku ke Sun Star City, perintah Yang Chen. Inilah pendekatannya yang tak kenal ampun. Karena Yuan Shan telah memprovokasi dia, membunuh Yuan Shan saja sudah cukup untuk membebaskannya. Yuan Shan mendengar bahwa Yang Chen ingin pergi ke Sun Star City dan, meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Yang Chen, dia sangat gembira. Dalam benaknya, Yang Chen sedang mencari kematiannya. Meskipun beberapa seniman bela diri alam bela diri sejati telah jatuh ke tangan Yang Chen, Sun Star City memiliki lebih dari sekadar seniman bela diri alam bela diri sejati ini. Bahkan ada orang-orang yang lebih kuat di kota utama, terutama mantan leluhur mereka di Sun Star City. Yang Chen sudah mati. Yuan Shan dipenuhi dengan kebahagiaan, karena ia bertemu dengan sebuah desa di saat yang tidak diduga. Ia mengira ia akan mati, tetapi ternyata ia telah bertemu dengan seorang bodoh. Meskipun Yang Chen tidak melihat ke arah Yuan Shan, dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Yuan Shan. Dia sangat menyadari pikiran Yuan Shan. Namun, sayangnya, karena dia akan pergi ke Sun Star City, Yang Chen telah membuat persiapan yang matang dan memiliki kemampuan untuk membuat keributan di kota. Tentu saja, Yang Chen tidak akan membuat keributan yang tidak berarti. Dia punya tujuan, yang terlintas di benaknya pada saat-saat terakhir. Itu adalah rencana untuk meningkatkan kekuatannya. Di bawah bimbingan Yuan Shan, Yang Chen dan Yuan Shan tiba di Sun Star City dalam waktu kurang dari beberapa ratus napas. Tanpa basa-basi lagi, Yang Chen memimpin Yuan Shan ke Sun Star City. Kita punya penyusup, dan salah satu dari mereka menyandera Dekan Yuan Shan. Serang, ada penyerbu. Aktifkan formasi besar. Orang-orang di Sun Star City segera mengunci Yang Chen dan menganggapnya sebagai musuh. Dalam sekejap, banyak seniman bela diri True Martial Realm mengambil tindakan, mengepung Yang Chen. Yuan Shan yang kini terikat oleh sebuah larangan dan tidak dapat bergerak, berteriak kepada rekan-rekan seniman bela dirinya dengan nada provokatif, "Rekan-rekan Diaken, cepat selamatkan aku, dan bunuh bocah nakal ini." Dia percaya diri karena dikelilingi oleh lebih dari 20 seniman bela diri alam bela diri sejati, termasuk beberapa yang bahkan lebih kuat daripada Yang Chen, seperti pejuang lapisan kelima dan lapisan keenam. Para seniman bela diri ini bekerja sama untuk membunuh Yang Chen. Mereka tidak percaya bahwa Yang Chen dapat melakukan banyak hal. Yang Chen melihat perilaku Yuan Shan dan tetap tenang. Sambil menyilangkan tangan, dia menatap para seniman bela diri alam bela diri sejati di hadapannya dengan senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. "Nak, tidak peduli siapapun dirimu, berani memperlakukan Diaken Sun Star City dengan buruk seperti ini berarti kau pantas mati. Tinggalkan hidupmu." 20 seniman bela diri alam bela diri sejati sama sekali tidak menganggap serius Yang Chen, menganggapnya sudah mati, sementara mereka memegang kartu kemenangan. Dalam sekejap, mereka mengambil tindakan, melepaskan kekuatan yang kuat untuk menyerang Yang Chen. Yang Chen menyeringai. Memang, berhadapan dengan 20 seniman bela diri True Martial Realm tanpa menggunakan Slaughter God Spear akan sangat merepotkan. Akan tetapi, dia tidak pernah mengatakan akan mengambil tindakan secara pribadi. "Mang Ge, giliranmu,"
Perintah Yang Chen. Banteng barbar emas melompat keluar dari ruang sungai mengalir 8 ujung. Mangge segera memasuki mode pertempuran saat muncul. Hah! Binatang iblis lapis ke-8 dari alam bela diri sejati, apakah ini andalannya? Serang dan kalahkan binatang iblis lapis ke-8 ini. Bahkan saat berhadapan dengan binatang iblis lapis ke-8 dari alam bela diri sejati, sekitar 20 seniman bela diri alam bela diri sejati tetap percaya diri dan tidak takut. Mereka yakin bahwa mereka dapat mengalahkan binatang itu dengan kekuatan gabungan mereka. Selain itu, dengan bantuan susunan itu, penghinaan mereka terhadap musuh menjadi hal yang wajar. Namun, sayangnya, mereka mengabaikan satu hal. Artinya, bukan hanya binatang iblis tingkat ke-8 dari alam bela diri sejati yang sulit dihadapi, tapi Yang Chen juga tidak berbahaya. Formasi macam apa ini? Yang Chen melihat sekeliling dan melihat kepingan salju berterbangan di langit. Kepingan salju ini tampak tidak berbahaya saat jatuh, tetapi saat kulit seseorang bersentuhan dengannya, hawa dingin yang hebat akan menyerang tubuh. Ini adalah formasi salju dan es terbang. Begitu kepingan salju memasuki tubuh, pikiran seseorang akan terkikis, dan semangat juang akan diambil oleh formasi tersebut, jelas Yunlu, karena dia lebih berpengetahuan tentang formasi daripada penduduk kota bintang matahari ini. Oh, begitu. Formasi yang bagus, gumam Yang Chen. Mereka pasti punya cara agar pikiran mereka tidak terkikis dan semangat juang mereka tidak terkuras, kan? Ya, mereka mengambil eliksir yang sesuai sebelum formasi diaktifkan, jawab Yunlu. Yang Chen segera menggunakan cairan api pengubah bentuk untuk melindungi tubuhnya. Karena tidak ada cara lain yang bisa dilakukannya, ia terpaksa menggunakan cairan api pengubah bentuk. Lagi pula, tinggal di formasi Flying Frost and Snow untuk waktu yang lama akan merepotkan. Melindungi dirinya sendiri adalah hal yang penting. Senior Yunlu, apakah kamu sudah menemukan mata formasi? Yang Chen berbab 823, leluhur mengambil tindakan. Tuan muda, tolong beri saya waktu lagi, kata Yunlu dengan cermat sambil cepat mencari lokasi mata formasi Flying Frost and Snow. Mata formasi adalah inti dan pusat dari formasi besar, yang mengumpulkan semua esensi dari seluruh formasi. Hal ini tidak dapat dihindari, karena setiap formasi besar memiliki mata formasi. Setelah mata formasi rusak, formasi akan runtuh dengan sendirinya. Jadi sebagian besar formasi akan menyembunyikan mata formasi mereka, atau menjaganya dengan ketat. Menghancurkan mata formasi bukanlah tugas yang mudah. Jelas saja, mata formasi Flying Frost dan Snow ini tidak mudah ditemukan. Alasan mengapa Yang Chen belum membantu Mangge si banteng barbar emas juga karena ini. Dia harus menghancurkan mata formasi ini terlebih dahulu. Saat ini, dia benar-benar telah merasakan efek unik dari formasi Flying Frost dan Snow dalam menggerogoti pikiran dan melemahkan tekad untuk bertarung. Yang Chen baru saja bersentuhan dengan beberapa kepingan salju dari formasi tadi, dan dia sudah merasakan niat bertarungnya menghilang, dan seluruh tubuhnya terasa agak lesu. Untungnya, dia adalah seorang praktisi medis, memahami struktur tubuh manusia, dan mengetahui penyebab efek ini. Dia meminum 2 ramuan yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan dia baik-baik saja setelah itu. Tentu saja, ini hanya karena efek formasi padanya sangat ringan. Jika dia tinggal di formasi untuk jangka waktu yang lama, mungkin akan sulit menggunakan ramuan untuk menghilangkan efeknya. Tuan muda, saya menemukan mata formasi. Yunlu sangat gembira. Ada di arah itu. Bisakah Anda melihat manik batu yang dipegang di mulut naga di aula besar itu? Manik batu itu adalah tempat mata formasi berada. Tidak heran saya tidak dapat menemukannya pada awalnya. Orang-orang di kota bintang matahari pintar menyembunyikan mata formasi di dalam manik batu ini. Kalau begitu, kita tinggal hancurkan saja manik batu ini. Yang Chen mengarahkan pandangannya langsung ke manik batu itu. Masyarakat kota Sunstar mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Yang Chen akan mampu menemukan mata formasi dan dengan mudah menghancurkannya meskipun dikepung dengan kuat. Itu karena Golden Barbaric Bull Mangge sangat kuat sebagai binatang iblis. Dengan kekuatan lapisan ke-8 dari alam bela diri sejati, ia dapat bertarung melawan beberapa orang tanpa kehilangan satu pun kekuatan. Namun, seiring berjalannya waktu, efek korosi dari formasi Flying Frost dan Snow mulai memengaruhinya juga. Tepat pada saat itu, terdengar ledakan keras.
Yang Chen tiba-tiba menghancurkan mata formasi. Setelah itu, formasi Flying Frost dan Snow langsung hancur. Apa? Formasi Flying Frost dan Snow telah hancur. Bagaimana anak ini menemukan mata formasi? Lebih dari 20 seniman bela diri True Martial Realm terkejut, dan alis Yuan Shan berkerut dalam, karena firasat buruk muncul dalam dirinya. Yang Chen terlalu tenang, bahkan sangat tenang, seolah-olah dia selalu percaya diri dalam menghadapi banyak pejuang kuat di Sun Star City. Apa sebenarnya yang membuatnya tetap tenang? Yuan Shan tidak dapat menemukan jawabannya. Anak ini yang menghancurkan mata formasi. Lupakan banteng iblis ini untuk saat ini, mari kita bunuh anak ini terlebih dahulu. Para seniman bela diri alam bela diri sejati ini jelas menganggap banteng barbar emas sebagai lawan yang sulit, dan sama sekali tidak menganggap serius Yang Chen. Yang Chen tersenyum, dan saat dia melihat para seniman bela diri alam bela diri sejati menyerbu ke arahnya, dia mengumpulkan sejumlah besar Starfire dengan lambaian tangannya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Starfire melahap seorang seniman bela diri True Martial Realm. Mang Ge, tenangkan dirimu. Perintah Yang Chen. Mang Ge gemetar seluruh tubuhnya, karena konstitusi binatang iblis pada akhirnya jauh lebih kuat daripada manusia. Setelah sesaat mengalami korosi mental, ia berhasil menahannya dengan tubuhnya. Ia mengeluarkan suara lenguhan keras dan menggunakan dua tanduk bantengnya untuk menyerang para seniman bela diri ini. Yang Chen dan banteng barbar emas bekerja sama, serangan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi kekuatan mereka tidak dapat disangkal. Dalam sekejap, darah berceceran. Para seniman bela diri alam bela diri sejati ini jatuh satu demi satu, membuat Yuan Shan ketakutan, ia menelan ludahnya dengan gugup dan menjadi semakin putus asa. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari selusin dari 20 seniman bela diri alam bela diri sejati telah meninggal. Ini, bagi para seniman bela diri True Martial Realm yang tersisa, menyelamatkan Yuan Shan bukan lagi menjadi masalah. Mereka segera mundur ketika melihat mayat rekan mereka. Yang Chen dan Mang Ge berdiri bersama dengan mayat tergeletak di bawah kaki mereka. Sekarang giliranmu. Tangan Yang Chen melayang di atas Starfire, dan dengan lambaian lengan bajunya, api menyebar ke segala arah. Ah! Teriakan kesengsaraan lainnya. Setelah ini, seniman bela diri alam bela diri sejati lainnya telah tumbang. Yang Chen masih tidak menghentikan serangannya, terus membunuh. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya tanpa pandang bulu. Tepat saat dia berencana meneruskan pembunuhan berantainya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Berhenti. Suara itu, bagaikan gemuruh yang menggelegar, bergema ke segala arah dan bertahan lama. Setelah teriakan keras, seorang lelaki tua muncul, melangkah melewati kehampaan dan menatap tajam ke arah Yang Chen, ekspresinya dingin. Sang eksekutor hebat. Itulah sang eksekutor agung yang telah keluar. Dengan munculnya sang pelaksana agung, anak ini akan celaka. Dalam sekejap, para seniman bela diri alam bela diri sejati yang awalnya ketakutan semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan munculnya sesepuh ini di hadapan mereka, mereka akan diselamatkan. Demikian pula, harapan Yuan Shan yang putus asa kembali menyala. Siapa namamu? Tanya pelaksana agung Lu Yunsong dengan suara rendah. Wang Zuihe. Yang Chen menjawab dengan tenang. Jelaslah bahwa orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas Sun Star City telah muncul. Baru saja, pembunuhan terang-terangannya adalah untuk memaksa orang yang bertanggung jawab di Sun Star City keluar karena dia ingin berbicara dengan pihak lain. Tidak dapat disangkal bahwa pelaksana agung Lu Yunsong adalah sosok yang kejam. Kekuatannya telah mencapai standar alam bela diri bumi setengah langkah, yang sedikit mengejutkan Yang Chen. Tidak heran kota utama Beishan selalu ditekan oleh kota bintang matahari, alasannya sebenarnya ada di sini. Kalau sebelumnya, dia pasti sudah berbalik dan lari dari sosok seperti alam bela diri bumi setengah langkah. Akan tetapi kini situasinya berbeda, dia punya sarana untuk menghadapi para petarung kuat di alam bela diri bumi setengah langkah. Lu Yunsong sangat marah, kamu, Wang Zuihe, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, Sun Star City tidak punya dendam padamu. Benarkah menurutmu Sun Star City mudah diganggu? Dia masih menahan amarahnya. Tidak seorang pun bisa mengatakan berapa banyak sumber daya yang telah dihabiskan Sun Star City untuk membina sejumlah besar seniman bela diri True Martial Realm yang kuat, dan sekarang mereka dengan mudah dibunuh oleh Yang Chen. Berapa banyak yang telah mati sekaligus?
Tidak ada dendam. Pelaksana Agung, apakah kau bercanda denganku? Pintu mana yang tidak punya dendam? Yuan Shan dari kota bintang mataharimu menginginkan nyawaku, lalu berbalik dan berkata tidak ada dendam. Sungguh konyol. Yang Chen membalas dengan marah. Wajah Lu Yunsong menjadi gelap, dan dia bertanya, Yuan Shan, apakah ini benar? Yuan Shan terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Lu Yunsong sudah memiliki gambaran yang jelas tentang siapa yang benar dan salah, dan berkata, Wang Zuihe, Yuan Shan ini sudah ditahan olehmu, jadi apa yang kamu inginkan? Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Meskipun Lu Yunsong marah, dia sempat tenang, mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan atau tidak, serta sejauh mana metode Yang Chen. Jika pantas, dia tidak akan keberatan membunuh Yang Chen. Bab 824, Kota Utama Bintang Matahari menyerahkan. Dia tidak pernah berpikir untuk bernegosiasi dengan Yang Chen. Apakah kamu bercanda? Mereka membunuh begitu banyak orang di Sun Star City. Bicara tentang perdamaian. Namun sebelum itu, dia perlu memastikan seberapa yakin dia dalam membunuh Yang Chen. Jika tidak, jika anak ini melarikan diri, masalahnya akan lebih besar. Mendengar perkataan Lu Yunsong, Yang Chen langsung menjawab, aku ingin meminjam menara percobaan kota bintang matahari untuk sementara waktu. Ini, Pelaksana Agung, Anda tidak boleh setuju dengannya. Anak ini, diam. Lu Yunsong menghentikan orang-orangnya untuk berbicara dan segera menatap Yang Chen, apakah kamu punya syarat lain? Sebutkan saja semuanya. Kita bisa bicara terus terang, tidak perlu menyembunyikan apapun. Menara ujian biasa tidak berarti apa-apa baginya. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh keluarga kerajaan, dan banyak orang luar telah meminjamnya sebelumnya. Bagus, Pelaksana Agung Senior benar-benar terus terang. Apa yang junior inginkan sangat sederhana. Selain meminjam menara uji coba kota bintang matahari, aku harus mengambil nyawa Yuan Shan. Yang Chen berkata sambil tersenyum. Lancang sekali. Wang Zuihe, kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Di hadapan Pelaksana Agung kita, kau masih berani bersikap lancang dan ingin membunuh Yuan Shan. Yuan Shan, mendengar bahwa Yang Chen masih bersikeras untuk bunuh diri, langsung meneteskan air mata ketakutan. Dia sama sekali tidak memiliki momentum dan martabat seorang seniman bela diri alam bela diri sejati, dan berteriak, Pelaksana Agung, kau harus menyelamatkanku. Lu Yunsong tidak pernah berencana untuk membiarkan Yang Chen hidup, dan sekarang setelah mendengar permintaan yang tidak masuk akal ini, dia menjadi semakin marah. Nak, kau mencari kematian. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan binatang iblis tingkat ke-8 di alam bela diri sejati, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di kota bintang matahari? Terimalah jurus ini dari Patua. Begitu kata-katanya terucap, aura alam bela diri bumi setengah langkah Lu Yunsong tiba-tiba terbuka, dan di saat berikutnya, aliran ki sejati yang kuat, tersapu seperti gigitan naga. Kemampuan alam bela diri bumi setengah langkah benar-benar luar biasa. Yang Chen melangkah mundur dan memanggil semua dua pengawal binatang iblis lapisan ke-8 dari ruang sungai 8 ekstremitas. Dengan berkumpulnya Mangge, ketiga penjaga binatang iblis lapisan ke-8 di alam bela diri sejati pun tiba. Lepaskan. Ketiga binatang iblis itu bersatu untuk mempertahankan diri, dan dengan suara keras, mereka berhasil menembus serangan Lu Yunsong. Apa? Lu Yunsong tiba-tiba menjadi pucat. Tiga binatang iblis tingkat 8 di alam bela diri sejati. Baiklah, baiklah. Wang Zuihe, apakah disinilah letak kepercayaan dirimu? Tapi kamu agak terlalu sombong. Patua, sebagai ahli alam bela diri bumi setengah langkah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun terhadapmu dan tiga binatang iblis tingkat 8-mu di alam bela diri sejati? Yang Chen menyeringai, Pelaksana Agung Senior memang sangat terampil, dan kekuatan alam bela diri bumi setengah langkah sangat luar biasa. Ketiga binatang iblisku memang tidak sebanding denganmu. Tapi bagaimana dengan yang satu ini? Dengan itu, Yang Chen berteriak, cakar emas, keluarlah. Hari ini, kamu adalah protagonisnya. Bersemangat. Terdengar suara halus, namun yang muncul adalah ular piton iblis yang hampir menempati setengah ruang kosong di kota bintang matahari. Tidak, lebih tepatnya, Golden Claw tidak bisa lagi disebut piton iblis, melainkan ular iblis. Seperti yang dikatakan Yang Chen, saat ini Golden Claw adalah protagonisnya.
Dia tidak berencana untuk bertindak hari ini. Pertama, dia masih ingin menyimpan energinya untuk menara percobaan, dan kedua, sebagian besar gerakannya tertulis di perintah buronan, jadi Yang Chen berencana untuk membiarkan binatang iblisnya beraksi. Tidak banyak orang yang tahu tentang Golden Claw. Seperti yang dikatakan Lu Yunsong, alam bela diri setengah langkah bumi bukanlah hal yang mudah. Tidak akan menjadi masalah bagi 3 binatang iblis tingkat 8 di alam bela diri sejati untuk berhadapan dengan seorang seniman bela diri di puncak alam bela diri sejati, tetapi masih agak sulit untuk berhadapan dengan alam bela diri setengah langkah bumi. Kemampuan binatang iblis untuk menantang level yang lebih tinggi tidak begitu menantang surga, mereka hampir tidak dapat menangani level ke-9 di alam bela diri sejati saat bertarung sendirian. Namun, dengan Golden Claw, berbeda. Golden Claw, tunjukkan padanya betapa hebatnya dirimu, Yang Chen tersenyum. Lu Yunsong tertawa terbahak-bahak, konyol. Orang tua itu tidak takut pada 3 binatang iblis tingkat 8 di alam bela diri sejati, jadi apakah binatang iblis tingkat 5 di alam bela diri sejati masih bisa menunjukkan kekuatannya? Orang tua, biarkan aku menunjukkan kekuatanku sekarang. Golden Claw mengangkat kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menyemburkan semburan api. Keterampilan yang tidak berarti, Lu Yunsong hendak mengatakan, keterampilan yang tidak berarti, tetapi tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari api ini. Nyala api ini sangat kuat, bukan tombak api biasa, dan bukan sembarang nyala api yang pernah dilihatnya, tetapi tampaknya hanya milik Golden Claw saja. Tidak bagus. Lu Yunsong menyesal karena meremehkan ular piton iblis ini. Karena ular piton iblis ini dapat berfungsi sebagai kartu truf Yang Chen dengan kemampuan tingkat ke-5 di alam bela diri sejati, pastilah ia luar biasa. Terlebih lagi, begitu Golden Claw melepaskan api ini, tampaknya api itu tak terhentikan. Ketika ia membuka mulutnya dan api membakar Lu Yunsong hingga tak terkendali, ia membuka mulutnya lagi dan membakar ke arah lain. Makhluk jahat, beraninya kau. Lu Yunsong melihat bahwa aula kediamannya yang megah dan mewah diselimuti api, dan aula ungu emas yang megah itu terbakar. Dia meraung. Dia marah dan akhirnya melancarkan gerakannya, dengan suara gemuruh. Itu sebenarnya adalah kekuatan yang mengumpulkan kekuatan bumi. Segera setelah itu, bongkahan tanah terangkat dan berkumpul menjadi telapak tangan yang besar. Seluruh telapak tangan terangkat dari tanah ke langit, dan kemudian dengan cepat jatuh dari ketinggian. Senjata itu ditujukan langsung ke Golden Claw. Golden Claw memang bersemangat menyemburkan api, namun tak menyadari gerakan-gerakan jagoan alam bela diri bumi setengah langkah itu, yang sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Orang tua, apakah menurutmu kita bertiga adalah udara? 3 binatang iblis dari alam bela diri sejati tingkat ke-8 langsung melangkah maju. Dengan usaha gabungan dari ketiga monster, telapak tangan yang terkumpul itu hancur berkeping-keping. Terima kasih banyak. Golden Claw mengucapkan kata terima kasih, lalu mendengus, dan membuka mulutnya lagi. Kali ini, mulutnya adalah gabungan air dan api, menciptakan pemandangan air dan api. Golden Claw kini berbeda, kekuatan air dan apinya telah meningkat pesat. Setelah beberapa kali hancur, seluruh Sun Star City telah kehilangan penampilan aslinya. Melihat ini, pelaksana agung Lu Yunsong tidak tahan lagi. Dia berteriak, berhenti, berhenti. Yang Chen tidak berniat membiarkan keempat binatang iblis itu berhenti. Selama Yang Chen tidak berbicara, keempat binatang iblis itu tentu saja tidak akan berhenti. Sang pelaksana agung hampir menangis. Sekarang dia menyadari bahwa dengan keempat binatang iblis yang bersatu, meskipun dia tidak akan dikalahkan, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keempat binatang iblis ini. Yang paling penting adalah bahwa dengan keempat binatang iblis ini, kota bintang matahari hampir hancur tak dapat dikenali lagi. Baiklah, kota bintang matahariku mengaku kalah. Wang Zuihe, aku akan memberikan semua yang kau inginkan. Bukankah sudah cukup bagi Patua untuk memberikan semuanya padamu? Lu Yunsong berteriak dengan cemas. Mendengar ini, Yang Chen menepuk tangannya dengan santai, cakar emas, kalian berhenti sekarang. Keempat binatang iblis cakar emas secara alami mematuhi Yang Chen, dan begitu kata-katanya keluar, mereka berhenti menghancurkan kota bintang matahari. Bab 825, memamerkan keterampilan.
Yang Chen tersenyum dan berkata, "Pelaksana Agung Senior, Anda harus mengingat istilah yang saya sebutkan di awal." Lu Yunsong menggertakkan giginya karena benci dan berkata dengan suara rendah, "Wang Zuihe, apakah kau pikir aku akan lupa? Aku akan memenuhi semua tuntutanmu, kau dapat menggunakan menara percobaan sesukamu. Jika kau ingin mengambil nyawa Yuan Shan, kau dapat mengambilnya. Namun saat ini berakhir, kau harus segera pergi, tidak boleh tinggal sedetik pun. Jika tidak, aku akan melawanmu sampai mati bahkan jika itu mengorbankan nyawaku." Lu Yunsong kini merasa tidak berdaya, bertanya-tanya nasib sial macam apa yang telah menimpa anak ini. Benar, Yuan Shan. Itu semua karena Yuan Shan ini. Yuan Shan hanyalah seorang pertanda buruk yang pertama kali memprovokasi utusan Kalajengking Hitam itu. Utusan Kalajengking Hitam berkata bahwa karena Yuan Shan, dia baru saja dimarahi oleh pemimpin sekte. Dengan kekuatan alam bela diri setengah langkah bumi miliknya, bagaimana mungkin dia bisa memprovokasi utusan Kalajengking Hitam? Akibatnya, utusan Kalajengking Hitam datang ke kota bintang matahari mereka untuk meminta penjelasan. 2 tahun setelah utusan Kalajengking Hitam pergi, Yuan Shan telah memprovokasi bintang jahat yang lebih besar. Pertanda buruk seperti itu, untuk apa dia membutuhkannya? Bagus, pelaksana agung senior memang lugas. Yang Chen tersenyum sedikit. Pada saat ini, para seniman bela diri alam bela diri sejati yang awalnya berteriak-teriak tidak dapat berkata apa-apa. Mereka memiliki kemampuan dasar untuk membedakan. Kemampuan membedakan apa? Artinya, bahkan dengan pelaksana agung mereka Lu Yunsong yang hadir hari ini, akan mudah bagi Yang Chen untuk membunuh mereka. Tentu saja, orang yang paling sadar bukanlah seniman bela diri alam bela diri sejati ini, tetapi Yuan Shan. Yuan Shan sadar karena dia mendengarnya dengan jelas. Lu Yunsong, pelaksana agung terkuat di kota bintang matahari, telah menyerahkannya. Hal ini membuat Yuan Shan ketakutan, lalu berteriak, pelaksana agung, kau tidak boleh menyerah padaku." Dia bahkan tidak tahu apa kesalahannya. 2 tahun lalu, dia baru saja kehilangan lengannya karena utusan Kalajengking Hitam, dan sekarang dia akan mati di sini. Bukan hanya Lu Yunsong, tetapi juga para murid True Martial Realm lainnya tidak peduli lagi pada Yuan Shan. Mereka berharap Yang Chen segera membunuh Yuan Shan, pertanda buruk ini. Siapa yang harus disalahkan? Jika bukan karena Yuan Shan, insiden sebesar itu tidak akan terjadi. Sebaliknya mereka juga kehilangan banyak rekan pengikutnya karena pertanda buruk ini. Yang Chen berkata, "Pelaksana agung senior, bisakah aku membunuhnya sekarang?" Bunuh dia. Meskipun Lu Yunsong setuju, Yang Chen masih membunuh salah satu orangnya di Sun Star City, jadi dia tidak bisa senang karenanya. Dia melambaikan tangannya dan berbalik. Yang Chen menatap Yuan Shan tanpa ekspresi, lalu tersenyum dan berkata, "Yuan Shan, kamu pasti sangat penasaran, kan?" Yuan Shan terkejut, tidak tahu apa maksud Yang Chen. Yang Chen beralih ke transmisi suara dan berkata, "Yuan Shan, izinkan aku memberitahumu sebagai hantu yang tercerahkan, orang yang membunuhmu bukanlah Wang Zuihe, tetapi Yang Chen." Kau adalah." Yuan Shan akhirnya mengerti, tetapi saat dia hendak berbicara, pada saat berikutnya, sekumpulan api bintang yang korosif langsung menutupinya. Setelah berteriak, tubuh Yuan Shan diubah menjadi ketiadaan oleh Starfire, dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Setelah Yuan Shan dibunuh oleh Yang Chen, Lu Yunsong akhirnya berkata, "Sekarang, bisakah kita pergi ke menara percobaan?" "Tentu saja, waktuku juga berharga," kata Yang Chen perlahan. Lu Yunsong sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia ingin membunuh Yang Chen. Dia bersumpah bahwa jika dia memiliki kemampuan, dia akan melakukannya. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan itu, jadi dia hanya bisa menyerah. Untungnya, pertanda buruk Yuan Shan ini telah meninggal, dan kematiannya cukup memuaskan bagi Lu Yunsong. "Ikuti aku," kata Lu Yunsong dengan kejam. Dengan 4 binatang iblis yang mengikuti di belakangnya, Yang Chen tidak memberi Lu Yunsong kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Dalam sekejap mata, semua orang telah tiba di dalam menara percobaan. Yang Chen menatap menara percobaan, tujuannya, dan mengangguk. Alasan mengapa ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya setelah bertemu Yuan Shan juga karena menara percobaan. Ia berencana untuk menggunakan menara percobaan untuk meningkatkan kekuatannya.
Selama ia kembali, ia sering menggunakan cermin mimpi linglong untuk mengendalikan pikirannya, membuat pikirannya saat ini hampir mencapai lapisan ke-8 alam bela diri sejati. Tentu saja, dia tidak bisa mencapai tingkat alam bela diri sejati lapisan ke-8 melalui menara percobaan dalam waktu singkat. Tetapi yang pasti, kekuatannya dapat ditingkatkan, dan itu benar. Lebih baik aman dan meningkatkan kekuatanku sebelum kembali ke daerah Gunung Utara, pikir Yang Chen, lalu memasukkan keempat binatang iblis itu ke dalam ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir dan memasuki menara percobaan selangkah demi selangkah. Melihat cara Yang Chen yang luar biasa, Lu Yunsong tidak dapat menahan keinginannya untuk mengambil tindakan sejenak, tetapi akhirnya menahannya. Orang-orang di Sun Star City melihat Yang Chen memasuki menara ujian dan bertanya satu persatu, "Pelaksana Agung, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Sun Star City kita telah dijungkir balikan oleh anak ini hari ini. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, bisakah kau menghadapi anak ini? Bisakah kau memikirkan cara untuk membunuhnya? Kalau kau punya cara, silakan saja, aku tidak akan menghentikanmu." Lu Yunsong langsung memarahi. Orang yang dimarahi langsung layu, karena tahu bahwa ia tidak punya sarana. Lu Yunsong menggertakkan giginya dan berkata, "Jika aku punya cara, apakah aku tidak akan melakukan apapun? Kalian selalu sombong dan mendominasi di Sun Star County, berpikir bahwa tidak ada yang sebaik kalian, hanya karena Sun Star City mendominasi Sun Star County. Kali ini pantas bagimu, kau menendang pelat besi. Biarkan aku memberitahumu, mulai sekarang, kalian lebih baik menahan diri. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak membantumu jika kau membuat masalah di masa depan. Yuan Shan adalah pelajaran untuk kalian semua." Memikirkan kematian Yuan Shan yang menyedihkan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dengan gugup, rasa takut masih ada di hati mereka. Jika mereka mengatakan tidak takut, itu bohong. Tidak ada yang ingin menjadi Yuan Shan kedua, dan mereka berjanji untuk lebih berhati-hati di masa depan dan tidak akan menimbulkan masalah lagi. Sekarang, awasi saja anak ini saat dia menyelesaikan menara ujian, lalu suruh dia pergi dari kota bintang matahari kita. Anak ini sekarang menjadi wabah, semakin cepat dia pergi, semakin baik, Lu Yunsong mendesah tak berdaya. Dia menatap menara pengadilan dan kemudian tiba-tiba bergerak. Lu Yunsong terkejut, anak ini benar-benar berada di alam bela diri sejati tingkat ketiga, kan? Ya, begitulah adanya, Pelaksana Agung. Jawab seseorang. Pupil mata Lu Yunsong mengerut tajam, keempat binatang iblis itu tidak dapat menolongnya, dan jika mereka menolongnya, menara ujian akan segera mengusirnya. Dia benar-benar melewati lantai 7 menara ujian alam bela diri sejati dalam waktu yang singkat. Siapa sebenarnya anak ini? Muda, kuat, dan dilindungi oleh binatang iblis, dia tidak tahu dari mana iblis Yang Chen ini berasal. Namun, dia tahu bahwa lebih baik tidak memprovokasi iblis seperti itu jika dia bisa. Bab 826, Boneka Berbaju Zirah Perak. Harus dikatakan bahwa menara ujian alam bela diri sejati jauh lebih sulit daripada menara ujian alam bela diri primal. Bahkan sekarang, Yang Chen baru mencapai lantai 7. Memang, bagi orang seperti Lu Yunsong di Sun Star City, mencapai lantai 7 dalam waktu sesingkat itu merupakan prestasi yang mengesankan. Namun bagi Yang Chen, itu masih belum memuaskannya. Itu karena ia telah melewati jalan yang mulus sebelum mencapai lantai 7, tetapi ia mengalami beberapa masalah kecil di lantai 7. Ini menunjukkan bahwa batas kemampuannya mungkin masih jauh dari mencapai ketinggian yang sempurna di menara uji coba alam bela diri sejati seperti yang ia lakukan di menara uji coba alam bela diri primal. Ini benar-benar merepotkan. Yang Chen duduk bersila di lantai 7, menyerap aura surgawi penciptaan yang agung yang terpancar darinya. Secara bertahap, dia menyerap aura surgawi penciptaan ke dalam tubuhnya dan kultivasi seni bela diri miliknya telah maju ke tahap akhir alam bela diri sejati tingkat keempat. Tentu saja, penghargaan atas pencapaian ini diberikan kepada efek ajaib dari menara percobaan. Pada saat ini, dia telah mengatasi semua masalah di lantai 7, dan langkah selanjutnya adalah lantai 8. Yang Chen selesai menyerap aura surgawi penciptaan, dan bergumam, sudah waktunya untuk lantai 8. Aku harus menganggapnya serius, atau melewati lantai 8 mungkin tidak mudah.
Saat kata-katanya selesai, Yang Chen melangkah maju dan memasuki lantai 8. Menara ujian alam bela diri sejati tidak jauh berbeda dari menara ujian alam bela diri primal dan alam bela diri roh. Perbedaan utamanya terletak pada monster ujian alam bela diri sejati, yang lebih tangguh daripada monster ujian alam bela diri primal dan alam bela diri roh. Di alam bela diri roh, monster percobaan adalah prajurit pasir, sedangkan di alam bela diri primal, monsternya adalah monster batu. Di alam bela diri sejati, monster percobaan menjadi boneka berbaju besi perak. Boneka berzirah perak ini bersenjata lengkap, memegang pedang perak sebagai senjata. Seluruh tubuh mereka ditutupi duri, sehingga pilihan yang bodoh untuk menyerang mereka. Selain itu, jika Anda membiarkan mereka mendekati Anda, duri-duri di tubuh mereka, yang terbuat dari bahan khusus, akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Poin pentingnya adalah bahwa boneka berzirah perak mengenakan zirah perak, yang memberikan pertahanan kuat dan sangat sulit ditembus. Bahkan jika Anda berhasil menghancurkan zirah mereka, tubuh boneka di bawahnya tetap tidak rusak. Pendek kata, boneka berzirah perak ini memiliki dua kehidupan. Anda harus terlebih dahulu menghancurkan baju besi perak mereka sebelum membunuh mereka untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Inilah tantangan menara ujian alam bela diri sejati, boneka berbaju zirah perak memiliki kemampuan bertarung yang setingkat lebih tinggi dari monster batu dan prajurit pasir. Yang Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, untungnya, aku punya teknik Starfire. Tidak banyak perbedaan antara memiliki 2 nyawa atau 1 nyawa saat menghadapi Starfire. Namun, masalah sebenarnya terletak pada formasi serangan gabungan, dan tidak mudah untuk menghancurkan armor mereka bahkan dengan Starfire. Yang Chen sudah melangkah ke lantai 8 saat ini. Seluruh lingkungan lantai 8 menyerupai kota kuno. Saat masuk, Yang Chen berhadapan dengan 8 boneka berbaju zirah perak. 8 boneka berbaju zirah perak itu menatap Yang Chen tanpa berkedip. Saat berikutnya, di bawah sinar matahari, pedang perak berkilau mereka tiba-tiba jatuh, langsung mengaduk pasir dan batu di sekitarnya dan melepaskan lapisan-lapisan kekuatan yang mengerikan. Dengan 1 boneka berbaju zirah perak yang menyerang, 7 lainnya ikut menyerang secara bersamaan. Yang Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan saat ke-8 orang itu menyerang bersamaan. Sepertinya mengandalkan Starfire saja tidak akan menyelesaikan masalah. Mari kita gunakan teknik semut suci. Yang Chen melambaikan tangan dan memanggil semut suci emas merah miliknya. Dengan semut suci emas merah memimpin, sejumlah besar semut suci muncul dan menyerang 8 boneka berbaju zirah perak. Yang Chen juga tidak ragu-ragu. Mengendalikan Starfire dan bekerja sama dengan semut suci, mereka mulai mencoba menghancurkan formasi serangan gabungan boneka berbaju zirah perak. Kuncinya tetap pada formasi serangan gabungan ini. Akan tetapi, pada akhirnya, meskipun formasi serangan gabungan boneka berbaju zirah perak itu kuat, namun masih agak kalah dibandingkan dengan kerjasama antara semut suci dan Yang Chen. Sepanjang perjalanan, Yang Chen memberi makan semut suci sejumlah besar bahan, dan mereka tidak mengecewakannya. Ketika berkumpul bersama, kekuatan mereka dapat menyaingi lawan di alam bela diri sejati lapisan ke-8, dan di bawah kepemimpinan semut suci emas merah, kekuatan mereka hanya akan lebih kuat. Karena itulah, dengan kerjasama Yang Chen dan sejumlah besar semut suci, formasi serangan gabungan dari boneka berbaju zirah perak di lantai 8 dapat dengan cepat dihancurkan, dan mereka berhasil melewati lantai 8. Yang Chen sangat gembira di dalam hatinya. Berikutnya adalah lantai 9. Setelah menyerap aura surgawi penciptaan, Yang Chen langsung menuju lantai 9. Dengan kerjasama dan bantuan semut suci, lantai ke-9 tidak membutuhkan banyak usaha bagi Yang Chen, diikuti oleh lantai ke-10, ke-11, dan ke-12. Kemajuan Yang Chen tidak pernah berhenti, karena ia terus maju ke atas. Hal ini sudah membuat para ahli alam bela diri sejati di kota bintang matahari, termasuk Lu Yunsong, tercengang. Harus diketahui bahwa bahkan dia hanya mencapai lantai 13. Alasan dia berhasil sejauh ini adalah karena dia berada di alam bela diri bumi setengah langkah. Karena dia adalah pendekar alam bela diri bumi setengah langkah, dia mempunyai keuntungan dan nyaris berhenti di lantai 13. Namun, sekarang Yang Chen sudah mendekati tingginya. Yang terpenting adalah pemuda ini, kultivasi seni bela dirinya, tidak berada di alam bela diri setengah langkah bumi.
Dia tidak salah, dia ingat dengan sangat jelas bahwa Yang Chen hanya berada di alam bela diri sejati tingkat ketiga. Dari mana Yuan Shan yang malang ini memprovokasi sosok yang begitu menakutkan? Muda dan kuat. Tampaknya 36 wilayah timur menjadi semakin tidak stabil. Lu Yunsong bergumam dalam hatinya. Para ahli alam bela diri sejati lainnya juga tercengang, sebagian besar dari mereka bahkan belum melewati lantai ke-10. Menyaksikan penampilan Yang Chen di menara percobaan, mereka tiba-tiba menyadari betapa bodohnya mereka memprovokasi Yang Chen. Tamparan. Dengan cepat, lampu di lantai 12 padam, dan Yang Chen memasuki lantai 13. Anak ini, Lu Yunsong menyeka keringat di dahinya. Pelaksana Agung, bisakah anak ini melewati lantai 13? Dari mana sosok seperti iblis ini berasal? Usia muda seperti ini telah mencapai level ini, tidak pernah terdengar. Bahkan dengan sekte naga hitam dan kekuatan super dari wilayah luar, dia tidak akan sekuat itu, kan? Para seniman bela diri alam bela diri sejati lainnya buru-buru berkata. Lu Yunsong mendesah, satu-satunya orang yang dapat mencapai level ini di usia muda dengan kekuatan alam bela diri sejati yang dapat kupikirkan adalah para jenius seperti iblis di wilayah tengah. Bagaimanapun, anak ini yang mencapai lantai 13 seharusnya menjadi batasnya. Saat kata-katanya itu diucapkan, tiba-tiba, cahaya di lantai 13 padam, dan kemudian cahaya di lantai 14 menyala. Dalam sekejap, Yang Chen melewati lantai 13 dan memasuki lantai 14. Apa? Terlalu cepat. Pelaksana Agung, dia telah melewati lantai 13, dia telah melampaui pencapaianmu. Bagaimana mungkin Lu Yunsong senang dengan hal ini? Dia berteriak. Bab 827, Alam Bela Diri Sejati Tahap ke-6. Bagaimana Lu Yunsong bisa merasa bahagia sekarang? Di Sun Star City, dia selalu bangga, puncak keberadaan yang dikagumi orang-orang. Dan sekarang, legenda yang dia ciptakan, sejarah yang telah dia bangun, begitu mudahnya dihancurkan oleh anak bernama Wang Zuihe ini. Betapa tidak masuk akalnya. Namun, meskipun dia marah, Lu Yunsong dengan cepat kehilangan kesabarannya. Tidak peduli seberapa marahnya dia, apakah dia bisa melakukan sesuatu terhadap Wang Zuihe. Memang ada alasan mengapa Yang Chen bisa membuat lompatan besar dari lantai 13 ke lantai 14. Saat dia berada di lantai 13, dia membuang lebih dari setengah jimat roh yang telah dia ciptakan sekaligus, yang memungkinkan dia langsung mengalahkan boneka berbaju besi perak dan memasuki lantai 14. Pada level ini, 3 teknik utamanya, Starfire sampai Shifting Liquid Fire dan Thunderbolt Style, tidak lagi begitu berguna. Semut suci masih bisa efektif, tetapi menghadapi boneka-boneka berbaju perak ini, kerugiannya akan terlalu berat. Dia hanya menantang menara ujian dan tidak perlu mengorbankan begitu banyak semut suci. Itu karena tidak mudah bagi semut suci tingkat tinggi untuk pulih. Pada akhirnya, Yang Chen mengungkapkan kartu truf pertamanya di lantai 13. Di lantai 14, dia akan menggunakan kartu truf keduanya. 24 Guntur Pemusnahan. Dengan mata terpejam, Yang Chen memanggil kekuatan kolam guntur langit, yang telah terkumpul sepenuhnya. Pada saat itu, 24 guntur meraung turun atas perintahnya. Kekuatan Yang Chen sekarang telah mencapai tahap pertengahan tingkat ke-6 alam bela diri sejati. Semua ini terjadi secara alamiah karena efek ajaib dari aura surgawi penciptaan. Dengan kekuatan dahsyat dari tahap ke-6 tahap awal alam bela diri sejati, Yang Chen langsung mengarahkan kekuatan kolam guntur langit ke-14 boneka berbaju besi perak di lantai 14. Gemuruh. 24 guntur jatuh dengan cepat. Setelah serangkaian suara berderak, boneka-boneka berbaju besi perak yang dulunya megah itu menjadi sangat compang-camping. Bukan hanya baju besi mereka yang hancur, tetapi formasi serangan gabungan mereka juga dihancurkan oleh Yang Chen. Inilah yang ingin dilihat Yang Chen. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Senior Yunlu, perintahkan semut suci untuk membersihkan kekacauan ini." "Tidak masalah, Tuan Muda." Yunlu telah bersiap dan mengendalikan semut suci untuk menyerang boneka berbaju besi perak. Tanpa formasi serangan gabungan, boneka-boneka berbaju besi perak itu dengan cepat dikalahkan oleh semut suci. Dalam waktu singkat, mereka terkoyak dan musnah. Berikutnya adalah lantai 15. Yang Chen tampak pucat dan sedikit lemah. Untungnya, aura surgawi penciptaan tiba tepat pada waktunya.
Setelah menyerapnya, kekuatan Yang Chen menembus ke puncak alam bela diri sejati tingkat ke-6, dan kekuatan fisik serta ki sejatinya juga pulih dengan pesat. Berikutnya adalah lantai 15. Yang Chen melangkah maju dan memasuki lantai 15. Begitu dia menginjakkan kaki di lantai 15, 15 boneka berbaju perak dengan formasi serangan gabungan muncul seperti yang diharapkan. Boneka-boneka berbaju perak itu menatap Yang Chen tanpa terburu-buru untuk bergerak. Yang Chen tersenyum pahit, sayangnya, aku tidak punya banyak teknik lagi. Yang tersisa hanyalah tombak Dewa Pembantai. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan tombak Dewa Pembantai atau tidak. Jika dia menggunakannya, melewati lantai 15 niscaya akan mudah, dan lantai berikutnya akan menjadi lantai 16. Namun, setelah memikirkannya, Yang Chen menyerah pada pilihan ini. Akan lebih baik untuk tidak menggunakan tombak Dewa Pembantai kecuali jika benar-benar diperlukan. Dia tidak boleh lupa bahwa ini adalah cara bertahan hidupnya yang utama. Yang terpenting adalah menekan kesombongan tombak Dewa Pembantai ini dan tidak membiarkan mereka berpikir bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya. Kicauan. Saat Yang Chen asyik dengan pikirannya, ke-15 boneka berbaju besi perak akhirnya bergerak ke arahnya, ekspresi mereka garang. Yang Chen segera menggunakan semua cara yang dimilikinya. Namun, sayangnya, tanpa bantuan tombak Dewa Pembantai, ia akhirnya berakhir seperti Wu Sheng, berhenti di lantai 15 alam bela diri sejati. Ini bukan kejadian yang aneh, dia punya caranya sendiri, dan Wu Sheng punya caranya sendiri. Sudah diduga bahwa Wu Sheng, sebagai seorang jenius kerajaan, tidak akan jauh tertinggal darinya dalam hal cara. Para tetua mereka pasti punya cara untuk membantu mereka mencapai batas mereka di dalam menara ujian. Sama seperti Han Zheng, yang terjebak di lantai 14 menara percobaan. Mengapa demikian? Itu karena Han Zheng memiliki 3 boneka True Martial Realm tingkat 6 yang membantunya. Boneka tidak memiliki jiwa dan dapat digunakan secara bebas di dalam menara ujian. Dengan bantuan 3 boneka True Martial Realm tingkat 6, akan menjadi lelucon jika Han Zheng tidak dapat mencapai lantai 14. Yang Chen tidak melihat proses Han Zheng melewati menara ujian, tetapi dia tahu bahwa berkat boneka-bonekanya, Han Zheng berhasil mencapai lantai 14. Kadang-kadang, para jenius dari wilayah luar selalu merasa bahwa mereka memiliki bakat yang lebih baik daripada mereka yang berasal dari 36 wilayah timur, tetapi Yang Chen tidak berpikir demikian. Mereka belum tentu lebih berbakat daripada para jenius dari 36 wilayah timur, mereka hanya memiliki kondisi yang lebih baik. Tempatkan Lin Yunfeng di lingkungan kultivasi yang sama dengan mereka, dan tidak jelas apakah Lin Yunfeng akan tertinggal. Yang Chen mendesah ringan dan akhirnya meninggalkan menara percobaan setelah gagal. Wilayah bela diri miliknya telah mencapai puncak tingkat ke-6 alam bela diri sejati. Pada titik ini, kekuatan Yang Chen telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Dia keluar. Wang Zuihe itu sudah keluar. Kekuatannya telah mencapai puncak alam bela diri sejati tingkat ke-6. Ya dewa, mengerikan sekali. Kekuatan anak ini meningkat terlalu cepat. Dia baru saja mencapai tingkat ketiga alam bela diri sejati. Apakah dia belum pernah masuk menara ujian sebelumnya? Bagaimana dia bisa begitu kuat tanpa pernah melewatinya? Diam. Lu Yunsong dengan cepat memarahi dan menghentikan bawahannya dari membahas masalah Yang Chen. Apa kau bercanda? Ketika Yang Chen berada di alam bela diri sejati tingkat ketiga, dia telah menyebabkan kekacauan di kota bintang matahari. Sekarang setelah dia mencapai alam bela diri sejati tingkat ke-6, apa yang akan terjadi? Jika anak ini benar-benar berubah pikiran, siapa yang bisa menghentikannya? Keringat menetes dari dahi Lu Yunsong karena ketakutan saat dia menatap Yang Chen tanpa berkedip. Teman muda Wang, sekarang semuanya sudah beres, menara percobaan sudah kamu gunakan, dan nyawa Yuan Shan sudah direnggut, bukankah sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu? Yang Chen melihat ekspresi gelisah di wajah Lu Yunsong. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lu Yunsong takut dia akan menuai keuntungan dan tidak akan pergi? Dia menyeringai, "Pelaksana Agung, jangan khawatir." Ketika Wang Zuihe mengatakan sesuatu, dia bersungguh-sungguh. Nyawa Yuan Shan telah direnggut, dan aku telah menggunakan menara percobaan. Tentu saja, aku tidak punya permintaan lain. Selamat tinggal. Melihat Yang Chen pergi, Lu Yunsong menyeka keringat di dahinya, dan keringat dingin pun mengalir. Untungnya, Yang Chen telah pergi.
Pelaksana Agung, haruskah kita menyelidiki anak Wang Zuihe ini? Seseorang bertanya, dia terlalu misterius. Menyelidiki, apa yang perlu diselidiki? Kalian semua rahasiakan saja ini. Semakin sedikit kita ikut campur dengan masalah tingkat iblis seperti ini, semakin baik. Ingat itu, kerugian hari ini di kota bintang matahari dan jalannya peristiwa harus dirahasiakan dengan rapat. Lu Yunsong menegur. Dia sangat jelas bahwa tidak peduli siapa, Wang Zuihe, terlibat tidak akan membawa manfaat apapun bagi Sun Star City. Bab 828, kembali ke kampung halaman. Setelah mencapai puncak tingkat ke-6 alam bela diri sejati, Yang Chen merasa jauh lebih percaya diri dan kembali ke daerah pegunungan utara. Dia sudah menduga bahwa tidak ada yang salah dengan Guardian Spirit Arai. Jika ada masalah, wilayah bintang matahari di dekat wilayah gunung utara tidak akan aman tanpa masalah. Namun, dia tidak dapat mengerti alasannya. Dia harus kembali dan melihatnya karena dia tidak menyangka kalau binatang esensi api akan datang ke daerah pegunungan utara yang luas dan pergi tanpa melakukan apapun. Dia 100% yakin bahwa alam rahasia Ki Ungu berhubungan dengan binatang esensi api, dan itu diciptakan oleh binatang esensi api dengan sengaja. Akar penyebabnya adalah susunan roh pelindung. Namun, apa sebenarnya rencana jahat binatang esensi api? Yang Chen tidak dapat mengetahuinya. Pada saat ini, Yang Chen berdiri tinggi di langit sambil melihat ke bawah. Kota utama Beixian aman. Sekte Huangshan juga aman. Sekte Kaisar Ming juga bagus, begitu pula Sekte Ziyang. Dengan kekuatan jiwa suci Yang Chen di puncak tingkat ke-6 alam bela diri sejati, dia mampu mengamati situasi berbagai sekte di daerah Gunung Utara, meskipun tidak seluruh daerah itu. Tidak ada masalah dengan berbagai sekte, dan tidak ada tanda-tanda dikendalikan oleh Fire Essence Beast. Untuk memverifikasi ini, dia sengaja menyelidiki banyak hal. Tuan muda, daerah pegunungan utara tampaknya baik-baik saja. Aneh sekali. Mungkinkah binatang esensi api tidak pernah datang ke daerah pegunungan utara? Yunlu tidak dapat mengerti. Yang Chen awalnya tidak memahaminya, tetapi dia segera menyadari, justru karena binatang esensi api telah ada di sini, Kabupaten Gunung Utara tidak mengalami masalah sekarang. Semuanya aman dan tenteram. Kenapa? Tanya Yunlu. Jika mereka benar-benar membuat kekacauan di North Mountain County, apakah ada orang yang akan menginjakkan kaki di sini? Bukankah mereka akan segera mendeteksi sesuatu yang mencurigakan? Jika aku benar-benar membawa orang ke sini, itu akan secara praktis menemukan bukti perbuatan Fire Essence Beast. Namun sayangnya, Fire Essence Beast tidak melakukan apapun. Yang Chen menggertakkan giginya dan berbisik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok binatang roh api sangat licik, seolah-olah mereka telah mempertimbangkan segalanya. Sama seperti ketika binatang esensi api pertama kali menduduki daerah pegunungan utara, mereka hanya mengendalikan orang-orang di daerah itu dan tidak melukai berbagai sekte sama sekali. Karena mereka tidak akan meninggalkan bukti apapun yang akan membuat orang berpikir bahwa binatang esensi api pernah muncul di sini. Jadi, bahkan jika seseorang menunjukkannya di masa mendatang, binatang esensi api dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Satu-satunya perbedaan dari pertama kali adalah Yang Chen masih bisa menebak tujuan dari binatang esensi api pada pertama kalinya, tapi kali ini dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tuan muda, mungkinkah tebakan kita salah? Tanya Yunlu. Tidak, kurasa tidak. Yang Chen masih bersikeras pada pikiran awalnya, dan dia perlahan berkata, aku akan kembali ke Sekte Yuanshan dan melihatnya. Ketika Yang Chen kembali ke Sekte Yuanshan, segalanya sama seperti saat dia pergi terakhir kali. Tepatnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Mu Baiseng masih memegang jabatan sebagai pemimpin sekte, para tetua tetap sama, dan para murid masih seperti sebelumnya. Segala sesuatu di Sekte Yuanshan harmonis. Yang Chen mengerutkan kening, merasa seolah-olah surga sedang mempermainkannya. Ketika dia merasa situasinya sangat serius, dan sudah mencapai titik yang tidak dapat ditoleransi lagi, dia sudah mengerahkan segenap tenaganya. Namun, ketika dia kembali, dia mendapati bahwa tidak ada masalah sama sekali. Saya harus bertanya kepada pemimpin sekte. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan langsung muncul di kediaman Mu Baiseng. Mu Baiseng sedang berkultivasi, tetapi tiba-tiba merasakan seseorang muncul di kamarnya.
Dia membuka matanya dan berseru, "Yang Chen." Wajah Mu Baiseng tampak terkejut, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yang Chen telah tumbuh lebih kuat. Aura yang dilepaskannya sudah tidak kalah dengan auranya sendiri. Hal ini membuat Mu Baiseng sangat senang. Meskipun dia tahu Yang Chen memiliki bakat, dan bakatnya begitu hebat sehingga tidak dapat dikekang oleh Sekte Yuanshan, Yang Chen adalah orang yang telah dipilihnya. Melihat Yang Chen tumbuh lebih kuat, tidak ada alasan baginya untuk tidak senang. Mu Baiseng tertawa dan berkata, "Yang Chen, kapan kamu kembali? Kamu benar-benar mengejutkanku." Meskipun kekuatan Yang Chen semakin kuat, rasa hormatnya terhadap Mu Baiseng tidak berubah. Dia berkata dengan ramah, "Salam, pemimpin sekte." "Haha, Yang Chen, jarang sekali kamu kembali ke sekte Yuanshan. Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana untuk pergi kali ini?" tanya Mu Baiseng. Yang Chen menghela napas, "Saya akan pergi dalam beberapa hari." "Ngomong-ngomong, pemimpin sekte, apakah ada yang terjadi di sekte Yuanshan baru-baru ini?" Mu Baiseng terkejut, "Semuanya baik-baik saja. Binatang esensi api telah dimusnahkan olehmu. Masalah apa lagi yang mungkin ada? Bagaimana dengan Kabupaten Gunung Utara? Apakah ada yang terjadi di sana?" Yang Chen bertanya lagi. Hal ini membuat Mu Baiseng semakin bingung. Ia tertawa, "Yang Chen, ada apa denganmu? Binatang esensi api di daerah Gunung Utara telah disingkirkan, dan semuanya berjalan lancar di sana sekarang. Masalah apa lagi yang mungkin ada?" Yang Chen mendengar bahwa tidak ada masalah di daerah Pegunungan Utara, tetapi bukannya merasa gembira, dia malah merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Segala sesuatunya terlalu normal, begitu normalnya hingga tampak tidak normal. Yang Chen berkata, "Pemimpin sekte, saya memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, saya akan kembali ke sekte dalam beberapa hari." "Baiklah, sekte Yuanshan akan selalu menjadi rumahmu, jadi kembalilah kapanpun kau mau." Meskipun Mu Baiseng merasa Yang Chen sangat aneh, dia tidak banyak bertanya pada akhirnya. Dengan begitu banyak pertanyaan dalam benaknya, Yang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Baiseng dan langsung menuju ke Guardian Spirit Array. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Guardian Spirit Array. Ini akan membuatnya merasa benar-benar tenang. Tidak diragukan lagi, lebih meyakinkan daripada memeriksanya sendiri. 5 hari kemudian, Yang Chen tiba di langit di atas Great Wilderness. Great Wilderness tetap damai seperti sebelumnya, tak ada hal yang salah terjadi. Apa yang terjadi? Yang Chen segera menuju ke lokasi Guardian Spirit Array, berjalan lancar tanpa mengalami kecelakaan apapun. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Guardian Spirit Array. Yang Chen dapat melihat dengan jelas dan tidak salah lagi bahwa tidak ada yang salah dengan Guardian Spirit Array, bahkan tidak ada sedikit pun kerusakan. Kondisinya sangat sempurna, sehingga dapat dikatakan aman dan sehat. "Tuan muda, tidak ada yang salah dengan arai roh pelindung," kata Yun Lu. "Yun Lu, apakah menurutmu binatang esensi api tidak akan melakukan apapun di daerah Pegunungan Utara?" Yang Chen melihat ke arah arai roh pelindung yang masih utuh. Yun Lu berkata, "Yun Lu tidak percaya, tapi semua yang ada di depan kita. Mari kita kesampingkan masalah arai roh pelindung untuk saat ini. Terlepas dari apakah ada yang salah dengan arai roh pelindung, itu sudah berlalu dan tidak akan berdampak apapun. Yang kupikirkan sekarang adalah, jika binatang esensi api tahu aku memiliki tombak dewa pembantai, apakah mereka benar-benar tidak akan melakukan apapun untuk mencoba dan mendapatkannya?" Yang Chen bingung. Berbagai tindakan yang mungkin dilakukan binatang esensi api mulai muncul dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Yang Chen tiba-tiba terkejut. "Tidak bagus, kakak." Bab 829, menyergap sebelum waktunya. Hati Yang Chen menegang, seharusnya dia memikirkan hal ini lebih awal. Demi mendapatkan tombak pembantai dewa, binatang esensi api bahkan telah membantu Yang Chen menyingkirkan rintangan dan menyingkirkan mereka yang tahu bahwa dia memiliki tombak itu. Sekarang, hanya binatang esensi api yang tahu tentang Yang Chen yang memiliki tombak pembantai dewa. Dia tidak percaya bahwa binatang esensi api tidak akan melakukan apapun untuk mendapatkan tombak itu miliknya. Tentu saja, cara terbaik adalah mengancamnya dengan menyandera keluarganya dan memaksanya menyerahkan tombak dewa pembantai. Tidak terjadi apa-apa di padang belantara besar, Sekte Yuanshan tidak terpengaruh, demikian pula, tidak terjadi apa-apa di Kabupaten Gunung Utara.
Lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu pasti saudara perempuannya, Yang Keichao. Sejak kembali ke daerah pegunungan utara, dia telah melihat Yang Keichao beberapa kali tetapi tidak pernah menampakkan diri. Dia tahu bahwa Yang Keichao sekarang memiliki kehidupannya sendiri, dan tidak perlu baginya untuk mengganggunya. Suatu hari, Yang Keichao akan menjadi pemimpin Sekte Ziyang dan tumbuh lebih kuat. Dia senang melihatnya menikmati hidupnya, tetapi itu tidak berarti dia harus muncul di depannya. Jadi Yang Chen memilih untuk tetap bersembunyi. Namun, sekarang tidak ada alasan baginya untuk tidak mengungkapkan dirinya. Kakak, Yang Chen mengepalkan tangannya erat-erat, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, dan dia bergegas keluar dari Great Wilderness. Dengan kecepatan kilat, ia tiba di atas Sekte Ziyang lalu menyebarkan jiwanya. Saat menyebarkan jiwanya, Yang Chen merasakan jantungnya berdebar kencang. Saudarinya, Yang Keichao, tidak termasuk dalam Sekte Ziyang. Tinju Yang Chen mengepal erat, tatapan matanya berubah sedingin es, dan dia melangkah turun, langsung tiba di tempat peristirahatan Master Sekte Yan Ziming dari Sekte Ziyang. Bagi Yang Chen, memasuki area tempat Master Sekte Ziyang seperti Yan Ziming berkultivasi semudah berjalan-jalan di taman. Yang Chen telah berdiri di depan Yan Ziming, pemimpin Sekte Ziyang, namun Yan Ziming masih belum menyadarinya dan masih berkultivasi dengan mata tertutup. Baru setelah Yang Chen memancarkan seberkas energi, Yan Ziming akhirnya terbangun. Yan Ziming tiba-tiba berubah warna, membuka matanya, dan berteriak, "Siapa itu?" Baru pada saat itulah Yan Ziming mengalihkan perhatiannya ke Yang Chen, "Kamu, Yang Chen." Saat Yang Chen kembali ke Sekte Yuanshan, dia sudah kembali ke penampilan aslinya. Master Sekte Yan, lama tak berjumpa. Singkat cerita, aku ingin tahu di mana adikku, kata Yang Chen. Jadi, teman muda Yang Chen lah yang mencari Keichao. Yan Ziming cepat-cepat berkata sambil tersenyum menyanjung, mengetahui sepenuhnya kisah-kisah tentang Yang Chen yang tersebar di seluruh wilayah pegunungan utara. Dia tentu saja sadar betul bahwa bagi Yang Chen, dia, Master Sekte Ziyang, bukanlah apa-apa. Dia tidak punya alasan untuk tidak menghormati Yang Chen, jadi dia terkekeh dan berkata, Keichao saat ini sedang menyendiri. Jika teman muda Yang Chen ingin menemuinya, dia bisa melakukannya kapan saja. Silakan. Dengan mengatakan itu, Yan Ziming siap memimpin di depan. Mengasihani diri sendiri, Yang Chen masih memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Saat Yan Ziming memimpin jalan, dia berkata, teman muda Yang Chen, seperti yang kau tahu, Keichao memiliki tubuh surgawi pengumpul bulan bawaan, itulah sebabnya dia biasanya tinggal di titik tertinggi dari puncak Sekte Ziyang. Di sana, dia dapat menyerap esensi bulan. Harus kukatakan, konstitusi ini terlalu menantang surga. Dia telah mencapai lapisan keempat alam Yuanwu. Yang Chen mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hal ini, karena dia telah melihat saudara perempuannya berkali-kali sebelumnya. Tubuh surgawi pengumpul bulan memiliki bakat yang hebat. Tampaknya dia salah. Seharusnya dia tidak meninggalkan adiknya sendirian. Akan lebih baik jika dia tetap bersamanya. Sekarang sudah siang, Keichao tidak boleh menyendiri. Aku akan membukakan pintu untukmu, teman muda Yang Chen. Hanya dalam beberapa lusin napas, keduanya tiba di puncak Sekte Ziyang, yang merupakan tempat Yang Keichao menyendiri. Begitu tiba, Yan Ziming langsung mendorong pintu kamar pengasingan Yang Keichao. Namun, di luar dugaannya, sebuah pemandangan menakjubkan terjadi. Ruangan itu kosong. Apa yang terjadi? Yan Ziming tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Menurut akal sehat, Yang Keichao seharusnya menyendiri, tapi sekarang, kapan terakhir kali kamu dan adikku bertemu? Dengan suara serius, Yang Chen menatap ruangan kosong dan bertanya. Baru setengah tahun yang lalu. Yan Ziming menjawab dengan gugup. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hilangnya Yang Keichao kepada Yang Chen sekarang. Yang Chen menghela nafas, mendengarkan kata-kata Yan Ziming. Tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun adalah hal yang lumrah bagi seniman bela diri dalam berkultivasi. Namun, setengah tahun ini bertepatan dengan saat dia meninggalkan alam rahasia Qi Ungu. Dia tidak bisa menyalahkan Yan Ziming. Dia hanya bisa masuk ke ruangan dan memeriksanya dengan saksama. Pada saat ini, tiba-tiba, Qi sejati yang melonjak turun dari langit, dan udara tampak terbakar.
Tidak bagus. Yang Chen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Udara di sekitarnya sangat panas, dan ini bukan ulah manusia. Pada saat ini, teriakan Yan Ziming tiba-tiba terdengar. Api besar itu langsung berubah menjadi lautan api, menyebar ke segala arah. Yang Chen tahu bahwa Yan Ziming pasti akan hancur, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Dia tidak bisa menyelamatkan Yan Ziming lagi. Terlebih lagi, kekuatan api itu sangat kuat sekarang. Dia harus mencari tahu cara melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Yang Chen segera menggunakan cairan api pengubah bentuk untuk melindungi tubuhnya, lalu mengeluarkan penguasa awan ungu, melarutkan sebagian besar api yang datang. Api yang sangat kuat, sama seperti milikku, tapi konsentrasi dan kekuatannya lebih tinggi. Yang Chen menggeram seperti binatang buas. Hahaha. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Yang Chen, aku tahu kau punya teknik mengubah wajah. Cukup sulit untuk menemukanmu di seluruh 36 wilayah timur. Namun, aku juga tahu kau pasti akan mengkhawatirkan keluargamu. Sepertinya rencanaku tidak buruk, menculik adikmu yang Kei Chao dan menunggumu di sini. Ternyata itu ide yang sangat bagus. Saat suara kasar itu berakhir, sesosok tubuh besar muncul di hadapan Yang Chen. Yang Chen dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah binatang esensi api, yang berukuran sangat besar, setidaknya 2 kali lipat dari binatang esensi api biasa. Binatang esensi api ini memiliki kekuatan alam bela diri bumi. Yang Chen belum dapat memastikan di lapisan mana ia berada. Namun, Yang Chen dapat menduga bahwa binatang esensi api seharusnya tidak terlalu kuat, jika tidak, ia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Bagaimanapun, sudah 6 bulan sejak mereka meninggalkan alam rahasia Qi Ungu, dan sulit untuk membenarkan meninggalkan binatang esensi api tingkat tinggi dari alam bela diri surgawi atau alam bela diri bumi di sini. Akan tetapi, binatang esensi api mengambil risiko dan meninggalkan binatang esensi api alam bela diri bumi untuk menangkapnya. Terlebih lagi, di samping binatang esensi api alam bela diri bumi, ada beberapa binatang lain yang setingkat dan puluhan binatang esensi api alam bela diri sejati. Yang Chen, klan kami telah berusaha keras untuk menangkapmu. Kami bahkan telah diberi perintah untuk bunuh diri kapan saja jika ada risiko terungkap. Kata binatang esensi api alam bela diri bumi dengan kejam. Bab 830, hanya bersama kalian. Garis bawah 1. Yang Chen sedikit terkejut, tidak heran kelompok binatang roh api begitu berani meninggalkan begitu banyak binatang roh api di wilayah Gunung Utara. Ternyata mereka sudah bersiap untuk berkorban, dan jika ada kemungkinan terungkap, binatang roh api ini akan bunuh diri kapan saja. Jika itu benar, bahkan jika orang yang kuat melangkahkan kaki di wilayah mereka, mereka mungkin tidak menemukan keberadaan binatang roh api. Itu karena mereka akan langsung bunuh diri jika ada sedikit saja kemungkinan untuk ditemukan. Kalian benar-benar orang yang tegas. Yang Chen menggertakkan giginya, nadanya dingin. Hehe, tapi kita menang taruhan, dan tidak ada yang kuat melangkah ke sini. Kami sudah menunggumu, Yang Chen. Binatang roh api alam bela diri bumi menguap, api keluar dari mulutnya. Setelah membunuhmu, tugas kita akan selesai. Kau ingin membunuhku hanya demi tombak dewa pembantai, kan? Yang Chen menyipitkan matanya dan berkata. Binatang roh esensi api alam bela diri bumi bernama Nanxing memutar lehernya. Benar sekali, tujuan kita adalah tombak dewa pembantai. Begitu kita membunuhmu, tombak dewa pembantai secara alami akan menjadi milikku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa membunuhku akan memberimu tombak dewa pembantai? Yang Chen berkata dengan dingin. Kau mungkin tidak percaya padaku, tetapi kau harus mendengarkanku. Karena aku punya setidaknya 10 cara untuk menghancurkan tombak dewa pembantai atau memindahkannya ke tempat lain sebelum kau bergerak. Dia menggertak binatang esensi api karena dia tidak punya metode seperti itu. Tetapi sekarang tergantung pada apakah binatang esensi api ini mempercayainya atau tidak. Binatang esensi api pada dasarnya licik, dan makhluk yang licik cenderung curiga. Binatang esensi api alam bela diri bumi Nanxing, yang memimpin, jatuh ke dalam dilema yang canggung setelah mendengarkan kata-kata Yang Chen. Dia melihat ke arah anggota sukunya. Komandan Nanxing, jangan terlalu percaya. Yang Chen ini penuh tipu daya. Ya, Komandan, tujuan utama kita adalah tombak dewa pembantai, anak ini.
Setelah ragu sejenak, Nanxing menatap tajam ke arah Yang Chen dan akhirnya tidak berani membantah perkataan Yang Chen. Yang Chen memang penuh tipu daya, dan mereka telah ditipu berkali-kali olehnya. Mereka benar-benar tidak bisa meremehkan si kecil ini. Yang Chen, apa yang ingin kamu katakan? Teriak Nanxing. Aku ingin tahu di mana adikku. Jawab Yang Chen. Saat itulah Nanxing teringat pada Yang Kaidi, yang masih berada di tangan mereka. Tentu saja, demi saudara perempuannya, dia tidak percaya Yang Chen berani menentang mereka seperti ini. Mereka masih punya pengaruh seperti itu. Yang Chen, adikmu sudah dipindahkan ke markas binatang roh api kita. Hehe, jika kau ingin melihat adikmu, cara terbaik adalah menyerahkan tombak dewa pembantai. Kata Nanxing. Jadi maksudmu, jika aku menyerahkan tombak dewa pembantai, kau akan membiarkan adikku pergi? Tanya Yang Chen. Nanxing berbicara perlahan, tentu saja, Yang Chen, ini adalah pertukaran yang adil. Selama kamu menyerahkan tombak dewa pembantai, kami tidak terlalu tertarik dengan kehidupan adikmu. Pikirkanlah, kamu tidak dapat memanfaatkan tombak dewa pembantai dengan baik. Yang Chen mencibir, binatang roh api, apakah kalian benar-benar mengira aku idiot? Aku akan memberimu tombak dewa pembantai. Jadi setelah aku memberimu tombak dewa pembantai, aku hanya akan menunggu kalian, binatang roh api, membunuhku. Konyol, tombak dewa pembantai tidak berguna di tanganku. Dan itu berguna di tangan kalian, binatang roh api. Kalian, binatang roh api, sudah sangat berani. Bukankah kalian akan lebih keterlaluan setelah mendapatkan tombak dewa pembantai? Yang Chen, apa yang ingin kau katakan? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Begitu kita memberi perintah, adikmu bisa mati kapan saja. Nanxing tidak ragu menggunakan Yang Kaidi sebagai ancaman bagi Yang Chen. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, sudah kubilang, jangan coba-coba mengancamku dengan adikku. Memang, aku ingin menyelamatkan adikku, tetapi tidak sekarang. Tunggu saja, suatu hari, aku akan kembali untuk menukar adikku dengan kalian, binatang roh api. Sebelum itu, sebaiknya kalian tidak melukai sehelai rambut pun di kepala adikku, kalau tidak, aku, Yang Chen bersumpah, kalian bahkan tidak akan bisa menyentuh bayangan tombak dewa pembantai. Yang Chen, ini bukan urusanmu. Nanxing akhirnya menyadari bahwa Yang Chen tidak berniat memperdagangkan tombak dewa pembantai. Dalam sekejap, dia melepaskan auranya. Alam bela diri bumi lapisan keempat. Selain dia, ada beberapa binatang roh api alam bela diri bumi lapisan pertama dan alam bela diri bumi setengah langkah. Dalam sekejap, mereka mengepung Yang Chen seperti petir. Yang Chen sedikit terkejut, merasakan kekuatan pasukan ini, mengetahui bahwa melarikan diri hari ini mungkin tidak mudah. Jika memang begitu, sekali saja bisa gila. Lagi pula, tombak dewa pembantai bukan lagi rahasia. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat menghentikanku, Yang Chen, hanya dengan pasukanmu? Hanya hayalan. Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan tombak dewa pembantai. Dengan tombak panjang di tangan, momentumnya luar biasa. Hahaha. Saat tombak dewa pembantai muncul, ia mengeluarkan tawa aneh, "Tuan, aku tahu akan ada saatnya aku akan berguna. Dengan begitu banyak binatang esensi api, sepertinya aku bisa mendapatkan hasil yang besar hari ini." Tombak dewa pembantai. Itu adalah tombak dewa pembantai. Ketika para binatang esensi api ini melihat tombak dewa pembantai di tangan Yang Chen, mereka semua menampakkan ekspresi terkejut dan gembira. Namun, tepat setelah keterkejutan itu, Yang Chen tiba-tiba mencengkeram tombak panjang itu dan mengayunkannya dengan kuat ke bawah, seperti biasa. Sebuah garis paralel hitam tampak memotong ruang, langsung menyerang binatang esensi api, menargetkan Nanxing yang telah mencapai lapisan keempat alam bela diri bumi. Suasana sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak bagus. Salah satu binatang esensi api berkata saat binatang esensi api lapisan pertama alam bela diri bumi langsung dihancurkan oleh tombak dewa pembantai di tangan Yang Chen. Binatang roh esensi api lapisan kedua alam bela diri bumi terluka parah dan diambang kematian, bahkan alam bela diri bumi lapisan keempat Nanxing juga mengalami beberapa masalah kecil. Seluruh tim binatang roh api menjadi kacau balau. Yang Chen, Nanxing meledak dalam kemarahan, ingin mencabik-cabik Yang Chen. Telah diberitahukan bahwa Yang Chen, bersama dengan tombak dewa pembantai, hanya dapat membunuh prajurit bela diri di alam bela diri bumi setengah langkah,
tidak menimbulkan ancaman bagi binatang roh api alam bela diri bumi. Tapi bagaimana dengan sekarang? Yang Chen bekerja sama dengan binatang roh api dan hampir memusnahkan timnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kerjasama Yang Chen saat ini dengan tombak dewa pembantai sudah jauh melampaui sebelumnya? Pertama, God Piercing Nail dilahap oleh Slaughter God Spear, dan kemudian kekuatan Yang Chen meningkat pesat. Setiap faktor membuat kekuatan Slaughter God Spear tak tertandingi sebelumnya. Yang Chen mengabaikan kemarahan Nanxing dan langsung mengeluarkan jimat roh. Jimat ini adalah jimat perjalanan langsung 1000 mil yang baru saja ia buat dalam perjalanan pulang. Karena bahannya sulit ditemukan, Yang Chen menghabiskan banyak upaya dan berhasil membuat hanya satu jimat. Jimat ini adalah tiketnya untuk pergi sekarang. Kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan ini? Kau masih terlalu dini. Yang Chen berkata dengan dingin, langsung merobek jimat itu, dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia telah menempuh jarak ribuan